Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram @BattleKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sudah siap memuji Tuhan? Semuanya bangkit berdiri, kita bersukacita karena hari ini hari punya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekarang kita mau sebut nama-nama hari ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Iya. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Yeay. Yes, sekarang kita mau menari bersama Tuhan ya. Adik-adik di rumah, ikutin gerakan kakak dan teman-teman. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami
Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi sila sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do do mu fa mi re 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 re. Ku mau nyanyi sila sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do mi fa mi re 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 re. Putar ke kiri, ayo semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri lagi sekarang kanan nih, ayo semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Ayo semuanya ikutin Kak Intan, kita bertepuk tangan bersama untuk Tuhan. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi sila sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do mu fa mi re 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 re. Ku mau nyanyi sila sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do mu fa mi re 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 re. Putar ke kiri, ayo semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri lagi sekarang kanan deh, ayo semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh.
Adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Katakan firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sama-sama kita taruh tangan kita di dada dan kita bersungguh-sungguh untuk menerima firman Tuhan hari ini. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Santi. Sekarang kita waktunya mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Santi ya doanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau saya sudah memuji Tuhan. Dan sekarang saatnya saya mendengarkan firman Tuhan. Saya mau menjadi anak yang taat dan cinta kepada Tuhan. Saya mau jadi anak yang melakukan firman Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Adik-adik, nah Kak Santi hari ini mau cerita. Nah, tapi kok ada yang Santi, manggil? Bentar. Oh, Mama manggil. Santi, Ya, Ma. jangan lupa loh kerjain perintah ibu guru yang ada di amplop. Oh iya, Ma. Jangan lupa Yang di ya. amplop. Iya. Yang di amplop. Aduh. Iya, Kakak baru ingat loh. Kakak punya tugas loh, ada perintah dari ibu guru. Aduh. Ada di
amplop, tapi amplopnya taruh di mana ya? Amplopnya aku taruh di mana? Tadi kemarin aku taruh di meja makan. Kemarin di meja makan. Bukan di meja makan itu. Kemarin aku simpen di kamar. Taruh di mana ya tapinya? Aduh. Bentar ya. Aku cari dulu amplopnya. Mana ya? Oh, ini dia. Ini amplopnya ketemu. Kamu dicari-cari ya amplop ini. Aduh, untung aja inget ya, kemarin lupa simpan di mana. Ini penting banget ini. Ini ibu guru yang kasih. Benar. Apa nih? Besok harus kumpulin tugas pagi-pagi jam 8. Oh, matematika. Bahasa Inggris. Oh iya. Oh iya, besok jam 8 berarti. Tuh, besok kakak harus kumpulin tugas pagi-pagi. Tugasnya matematika sama bahasa Inggris. Untung aja amplopnya ketemu ya. Nah, itu dia adik-adik. Kita kalau mau melakukan perintah ibu guru, kan kita harus tahu dulu perintahnya apa. Ya, kalau kita nggak tahu perintahnya ibu guru, gimana kita bisa lakukan? Nah, sama. Kalau kita juga mau melakukan perintah Tuhan, kita harus tahu dulu perintah Tuhan itu apa. Gimana cara taunya perintah Tuhan? Betul. Kita harus baca firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, kita baru bisa ngerti dan kita melakukan firman Tuhan. Nah, jadi ceritanya adik-adik, Tuhan itu berfirman kepada Musa. Jadi waktu dulu bangsa Israel itu kan dipimpin oleh Musa ya. Nah, di padang gurun itu Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada bangsa Israel. Gitu kata Tuhan. Nah, jadi Musa diajak naik ke atas gunung. Nah, siapa yang pernah naik ke atas gunung? Nah, sama. Kakak juga pernah. Waktu kecil kakak pernah naik ke atas gunung. Nah, ada adik-adik juga yang belum pernah ya naik ke atas gunung. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi Musa itu dipanggil menghadap Tuhan di atas Gunung Sinai. Namanya Gunung Sinai. Nah, kemudian Tuhan memberikan yang namanya loh batu. Ya, loh batu itu ditulis oleh Tuhan. Isinya hukum dan perintah Tuhan. Nah, Musa itu waktu naik ke atas gunung itu disertai oleh abdinya namanya Yosua. Jadi Musa itu ditemani oleh Yosua. Ya, Musa itu tinggal di atas gunung, ketemu Tuhan itu 40 hari, 40 malam. Ya, berapa lama Musa? Tadi kakak bilang ada di atas gunung ketemu Tuhan 40 hari, 40 malam. Lama banget ya, 1 bulan lebih, 40 hari 40 malam. Iya, jadi hukum dan perintah itu diberikan oleh Tuhan kepada Musa, ditulis di atas batu. Aku nggak ngerti ya, adik-adik pasti bingung. Kok hukum Tuhan, perintah Tuhan ditulisnya di atas batu? Iya, waktu zaman dahulu pertamanya seperti itu. Nah, tapi zaman sekarang nih, adik-adik tahu kan ini namanya Alkitab. Ayo, siapa yang punya Alkitab? Siapa yang pegang Alkitab? Coba diangkat Alkitabnya. Nah, ini Alkitab itu isinya adalah hukum dan perintah Tuhan. Jadi kumpulan perintah Tuhan ada di Alkitab. Nah, Alkitab ini harus dibaca sama kita setiap hari. Harus dijaga Alkitabnya, jangan sampai hilang, nggak tahu simpen di mana. Aku mau baca firman Tuhan, tapi berantakan lemari buku aku. Aduh, bukunya banyak, Alkitabnya nyelip di mana aja. Gimana mau baca firman Tuhan kalau taruh Alkitabnya aja sembarangan? Ya, udah gitu. Kalau Alkitabnya udah dijaga baik-baik dan kita suka baca, nah kita kan suka nggak ngerti ya kadang-kadang. Ini apa sih aku nggak ngerti? Oh, ini nih pelita orang fasik dipadamkan. Apa itu ya? Oh, kita bisa tanya sama
sama papa mama ya, boleh tanya sama papa atau sama mama, apa sih artinya perintah orang fasik? Oh, nah kalau adik-adik sudah mengerti, baru bisa melakukan yang namanya perintah Tuhan. Kalau kita nggak ngerti, nggak bisa melakukan kan? Iya. Nah, terus adik-adik nih, lihat. Jadi Alkitab itu sekarang, zaman sekarang itu dicetak dalam bahasa Indonesia. Ya, ada juga dalam bahasa yang lain. Jadi semua orang di dunia yang pakai bahasa apapun bisa membaca firman Tuhan sesuai bahasa mereka masing-masing. Nih, yang kakak punya ini kan pakai bahasa Indonesia ya Alkitabnya. Nah, kakak juga punya lagi. Nih, Alkitabnya 2 bahasa, ada bahasa Indonesia, ada sebelahnya bahasa Inggris. Nah, ini juga bisa kita pakai. Terus ada lagi. Nah, ini Holy Bible. Alkitab ini khusus berbahasa Inggris. Ya, siapa adik-adik yang bisa bahasa Inggris? Udah belajar bahasa Inggris ya. Kalau udah sekolah TK atau kelas 1, kelas 2 diajarin bahasa Inggris. Iya. Tapi kakak nggak ngerti kalau baca Alkitab bahasa Inggris, bingung ya. Terus buat apa? Alkitab bahasa Inggris ya buat orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris, kayak orang di Amerika, orang di Inggris ya. Jadi mereka itu pakai bahasa Inggris kalau baca Alkitab. Nah, kita juga sama. Kita itu harus membaca ya, melakukan setiap perintah Tuhan yang ada di Alkitab. Ingat, kalau nggak ngerti gimana? Kalau nggak ngerti harus bertanya sama papa mama ya. Kalau ada kakak di rumah juga boleh tanya sama kakak. Ada oma, ada opa, boleh bertanya. Jadi kalau nggak ngerti, udah baca terus nggak ngerti, jangan diem aja ya. Tapi harus bertanya supaya kita ngerti dan kita bisa melakukan firman Tuhan. Nah, kita mau nyanyi dulu ya sekarang. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Saya terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, ada lagunya. Jadi firman Tuhan itu di hati kita, harus disimpan di dalam hati kita. Kita ingat selalu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Oh, kamu gak boleh nyontek, kamu tidak boleh mencuri. Ya, kamu harus hormat sama ayah dan ibu, sama papa dan mama. Kita harus ingat selalu dan kita lakukan. Ya, itu baru adik-adik luar biasa. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik buat pegang Alkitabnya. Coba Alkitabnya dipegang dulu ya. Nih. Lalu bilang, aku akan selalu menjaga dan melakukan firman di hidupku. Coba kita sama-sama. Aku akan selalu menjaga dan melakukan firman di hidupku. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Aku akan selalu menjaga dan melakukan firman di hidupku. Ya, good. Nah, jadi firman Tuhan itu dari Musa ya diajarkan kepada bangsa Israel, sekarang diajarkan juga kepada kita semua. Nah, firman Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Karena firman Tuhan memberikan yang namanya kehidupan. Ya, kehidupan buat kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat menebus dosa kita semua. Ya, jadi kalau kita tahu ada kabar baik, wah, firman Tuhan itu adalah kabar gembira ya buat kita semua. Kita bisa mendapatkan kehidupan, keselamatan, ya. Jadi kalau adik-adik sekarang punya Alkitab di rumah, jangan
dibiarin aja ditaruh di laci, taruh di lemari, taruh di meja. Tapi harus dibuka, dibaca setiap hari. Oke? Siap? Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk ayat hafalan ya. Kita mau ayat hafalan dari kitab Mazmur ya. Kalau Mazmur ininya M depannya ya. Siap ya? Dengerin dulu kakak. Mazmur 119 ayat 44a. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Tauratmu selamanya. Ya, sekarang coba adik-adik sendiri ya. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Tauratmu selamanya. Good. Kita sekali lagi. Siap? 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Tauratmu selamanya. Yes, good. Nah, adik-adik nanti dihafalkan ya ayat hafalannya. Nah, sekarang firman Tuhan sudah selesai ya. Jangan lupa adik-adik nanti juga boleh sesudah ini juga boleh mengisi Gema ya. Gerakan anak untuk membaca Alkitab ya, boleh isi. Nah, kemudian kita mau sekarang berdoa. Yuk, kita doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Santi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau supaya Roh Kudus ada di dalam hati kami. Kami mau menjadi anak yang taat dan melakukan setiap perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari arah segala langit. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak selalu harap kalian dalam kondisi yang luar biasa. Kakak Jovi mau appreciate seluruh anak Bethel Kids yang sudah selalu rajin untuk mengumpulkan Gema, ayat hafalan, dan juga aktivitas setiap minggunya.
kalian luar biasa. Hasil-hasilnya juga bagus-bagus. Nah, Kakak Jovi juga ingin terus mengingatkan bagi teman-teman Beta Kids Bandung untuk terus rajin mengumpulkan gema ya. Kumpulkan gema ke masing-masing kakak-kakak pembina di bawah ini. Nih, dicatat ya. Kemudian Kakak Jovita juga mau mengingatkan dan mengajak seluruh anak-anak Beta Kids di seluruh cabang untuk memberikan atau mengumpulkan video berupa ayat hafalan dan foto berupa aktivitas. Nah, video ayat hafalan dan foto aktivitas harus dikumpulkan paling lambat hari Selasa. Kumpulkan ke alamat email betakids@gbibetel.org seperti di bawah ini. Oke? Nah, ketika kalian mengumpulkan jangan lupa tulis di kolom subjek atau judul email dengan nama, jenis pengumpulan dan kelas kalian ya. Misalnya Jovita strip video ayat hafalan strip kelas TKB. Jadi kakak-kakak tahu, oke? Jangan lupa ya. Nah, aktivitas dan ayat hafalan yang kalian kumpulkan paling lambat hari Selasa akan ditayangkan di ibadah online minggu depan, oke? Nah, sekarang yuk sama-sama kita lihat dan simak aktivitas yang akan kita lakukan minggu ini. God bless you! Hai adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Luar biasa kan? Kakak mau mengucapkan selamat buat kamu semua yang rajin mengerjakan gemanya dengan benar dan rajin mengumpulkan hasil aktivitas kreativitas kita. Nah, kalau hari ini kreativitasnya apa ya? Nah, kita lihat sama-sama. Perhatikan ke tangan kakak ya. Kakak di sini pakai kertas ukuran 25 x 25 cm. Biar adik-adik lebih jelas, kakak pakai kertas yang besar. Tapi kalau di rumah adik-adik punya kertasnya yang kecil, kertas lipat atau kertas origaminya kecil, tidak masalah. Nah, karena kakak pakai kertas yang bolak-balik sama warnanya, jadi buat penandanya kakak tuliskan yang ini bawah. Jadi seperti kalau adik-adik pakai kertas yang baliknya warna putih. Ngerti adik-adik ya? Bawah. Jadi sekarang kita berpegangan. Jadi penandanya adalah kertas yang bagian bawah. Sekarang yang bagian bawah kita lipat dua seperti ini. Kalau sudah, kita buka lagi dan kita lipat lagi bersilangan seperti ini. Tetap di permukaan yang bawah. Atau kalau kertasnya adik-adik biasanya yang baliknya warna putih. Jadi yang warna putih yang sekarang kelihatan. Kalau sudah, kita buka lagi. Sekarang kita lipat duanya segitiga, tapi dibalik sekarang. Bagian yang bukan bawah, jadi bagian yang kelihatan. Seperti ini ya. Kalau sudah, sekali lagi terakhir kita buka lagi dan kita lipat dua lagi segitiga juga. Kalau sudah, perhatikan ya adik-adik ya, ini cara yang paling penting. Tangan kirinya sama tangan kanan adik-adik pegang bagian kiri dan kanan. Terus kita lipat posisi kertasnya seperti ini ya. Ini nanti seperti mulut boneka puppet. Kita lipat begini. Terus kita bikin jadi rata seperti ini. Gampang ya adik-adik ya. Lihat ya, jadi seperti kantong. Kalau sudah, sekarang kita pegangnya segitiga terbalik. Seperti bentuk gunung terbalik, segitiga terbalik. Kalau sudah, sekarang perhatikan ya adik-adik ya. Ujung yang bawah yang lancip, kita lipat sampai ketemu ke ujung tengah yang atas. Sekali lagi ya, ujung lancip yang bawah
ujung yang tajam yang bawah kita lipat sampai ketemu ke ujung tengah yang atas. Kalau sudah, jadi bentuknya seperti perahu. Ngerti ya? Kalau sudah, sekarang kita tinggal perhatikan bagian yang lurus yang bawah ini ada bagian tengahnya. Kelihatan ya adik-adik ya? Sekarang kita lipat yang kiri ini sama yang kanan ini, yang kiri ini sama yang kanan ini kita lipat miring. Tapi ujungnya ketemu di tengah-tengah sini. Jadi seperti ini. Lipat miringnya gimana ya kakak ya? Sampai atas yang ini menjadi garis lurus rata. Yang sebelah kanannya juga. Ingat ya, sampai garis ini membentuk posisi lurus rata. Jadi bentuknya sekarang seperti ini. Sudah ya? Kalau sudah sekarang, kita buka lagi dua-duanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak susah, tapi kamu pasti bisa. Kalau masih nggak ngerti juga, bisa minta bantuan papa atau mama atau kakak kamu di rumah. Setelah kita buka, adik-adik, yang bagian tadi kiri dan kanan bawah ini ada 2 lapis kertasnya. Kalau kamu lihat nih, kakak tunjukkan ya. Ada yang bagian depan, ada yang bagian dalam, ada yang bagian depan, ada yang bagian dalam. Sekarang yang sebelah kanan juga ada 2 lapis, ada bagian depan, ada bagian dalam, ada bagian depan, ada bagian dalam. Yang kita lakukan sekarang adalah kita lipat seperti tadi begini. Kita lipat seperti tadi begini, tapi cuma yang bagian dalam. Seperti ini ya. Karena bekas lipatan yang tadi sudah ada, tinggal kita ikutin saja adik-adik. Jadi hasilnya seperti ini. Sekarang yang sebelah kiri juga ya. Kita tinggal ikutin bekas sisa lipatan yang tadi. Kalau sudah, hasilnya seperti ini. Gampang kan? Kalau masih belum ngerti, dimundurin aja videonya. Sekarang berikutnya, ini kan ada segitiga ya adik-adik ya. Nah, si bagian yang tadi kita lipat, yang kiri dan yang kanan, ini kita lipat dua-duanya ke bawah. Pakai aturan, pakai tanda segitiga yang di tengah ini. Pakai penandanya segitiga yang di bawah ini. Petunjuknya segitiga yang di bawah ini. Sampai seperti ini. Kita rapikan lipatannya supaya kertasnya tidak naik ke atas. Gimana adik-adik? Gampang kan? Kita hampir selesai loh. Kalau sudah, sekarang kita balik kertasnya. Posisi pegangnya 1, 2, 3. Kalau sudah, posisinya seperti ini, kita lipat ke depan. Seperti ini ya. Jadi kalau dilihat dari samping, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita lipat, lipatan terakhirnya miring sedikit dari sini. Kira-kira dari bagian yang ini, bagian yang atas rata lurus ini, kita lipat sedikit, kira-kiranya seujung setengahnya kelingking kita deh. Begini ya. Tuh, kakak tunjukkan. Setengahnya kelingking, kira-kira seperti ini. Dilipatnya kemana? Dilipatnya kebaliknya, tapi bagian tengahnya kita pegang dan kita jepit dengan telunjuk dan jempol.
kita lipat kemari. Ingat ya, cuma separohnya kelingking kita, kelingking yang bagian pertama. Tapi lipat miringnya sampai kena bagian bawahnya tetap lancip. Jadi bukannya lurus begini ya teman-teman ya, tapi miring. Yang satunya lagi juga. Kalau sudah, tinggal kita buka teman-teman seperti ini. Jadi bagian yang timbul ini yang jadi, betul, yang jadi badannya kupu-kupu. Kita sudah membuat satu kupu-kupu. Bagus ya teman-teman ya. Apakah sudah selesai? Sedikit lagi. Nah, kalau sudah, jadi pastikan ya teman-teman ya, adik-adik ya, adik-adik bikin badannya itu atasnya setengahnya bagian pertama dari kelingking, tapi bagian bawahnya lancip, jadi miring badannya. Kita lihat ya dari samping ya. Nah, kalau sudah, sekarang yang paling penting kita tulis ayat hafalan minggu ini. Mazmur 119 ayat 44. Kita tulis ya adik-adik ya, tulisannya yang rapi. Mazmur 119 ayat 44. Bunyinya apa tadi? Aku mau berpegang pada firman-Mu selamanya. Berpegang itu apa sih adik-adik? Mazmur 119 ayat 44. Saya mau berpegang pada firman Tuhan selamanya. Kenapa terus bentuknya bikinnya kupu-kupu? Nah, sekarang dengan bantuan lem dan dengan bantuan tusuk sate, kita lem bagian belakangnya si kupu-kupu ini. Terus kita pasangkan tusuk sate. Adik-adik bisa ganti tusuk satenya pakai apapun yang ada di rumah. Mau pakai sumpit boleh, mau pakai sedotan boleh, atau mau pakai stik es krim kalau ada juga bisa. Jadi adik-adik, kupu-kupu ini kalau tidak dipegang bisa terbang. Kalau dia sudah terbang, ya hilang deh, nggak tahu kemana. Firman Tuhan juga kalau tidak dipegang bisa lupa, nggak tahu kemana. Bisa perginya kemana nggak tahu, kita nggak ingat lagi. Jadi kita harus memegang firman Tuhan. Seperti kalau kita memegang kupu-kupu, kalau tidak dipegang bisa pergi nggak tahu kemana. Tapi kenapa kupu-kupu? Karena firman Tuhan bisa membuat kita seperti kupu-kupu. Artinya dari yang tadinya adalah seekor ulat yang menjijikan, tapi bisa berubah jadi kupu-kupu yang cantik. Dari yang tadinya kita berdosa, setelah dengar firman Tuhan, kita makin hari semakin lama, setiap hari kita berubah menjadi kita yang lebih baik, kita yang lebih bagus lagi, tidak menjijikan seperti ulat karena dosanya banyak. Jadi kupu-kupunya biar nggak terbang, dipakein tangkai begini adik-adik, dipakein batang, jadi bisa dipegang. Dan jangan lupa, bukan cuma dipegang, tapi disimpan ke dalam hati. Gampang kan adik-adik bikin kupu-kupunya? Nah, kakak tadi sudah mencoba banyak loh. Kakak sudah bikin kupu-kupunya bukan cuma pakai kertas warna polos. Ada juga pakai kertas macam-macam. Makin kertasnya bergambar, makin bagus loh adik-adik. Asalkan tetap bisa diberi tulisan dan kelihatan. Jadi sekali lagi, yang adik-adik perlukan cuma mudah aja. 1 lembar kertas lipat. Terus 1 lem, 1
1 batang sate atau sumpit atau sedotan atau stik es krim atau apapun yang panjang. Dan jangan lupa spidol untuk menulis, kalau bisa yang ujungnya tebal, supaya hasil tulisannya sama seperti yang tadi kakak bikin. Ngerti adik-adik ya? Jangan lupa cepetan dibuat, pakai benda-benda yang ada aja di rumah. Kalau sudah, cepat kirimkan. Paling lambat berapa tadi? Hari Selasa tanggal 22. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik sudah mengerjakan. Dan sampai ketemu lagi kapan-kapan bersama kakak. God bless you. Maka kau akan harta kesayanganku sendiri antara bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Amin. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Amin. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Amin. Makasih. Bye. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Amin. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 5b. Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Bye. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b.
maka kamu akan menjadi akan menjadi harta kesayanganku sendiri adalah sayangan aku sendiri di antara antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Terima kasih. 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku dari antara segala bangsa. Amin. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku dari antara segala bangsa. Amin. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi kesayanganku sendiri dari antara seluruh bangsa. 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku dari antara segala bangsa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta
kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Oke, good. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari segala hal bangsa. 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Amin. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Amin. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Amin. Keluaran 19 ayat 5b. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri yang di antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 5b. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, segala Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Terima kasih. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Amin. Hai, nama saya Mita. Saya ayat hafalan aku Mita. Keluaran 19 ayat 5b.
maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Quran 19 ayat 5b. Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara semua bangsa. 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa. Amin.